Salam Cakrawala, UM the only one. Selamat pagi adik-adik maba, bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Bersama saya, Atif Haidar, hari ini kita akan membahas seputar jurusan geografi yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita. Siapakah mereka? Ayo ikuti saya. Selamat pagi Pak Didi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Adik-adik maba, di sebelah saya sudah ada Ketua Jurusan Geografi Dr. Didik Taryana MSI, sekaligus sebagai Koordinator Program Studi S1 Geografi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Nah, jadi di sini saya akan menyampaikan pertanyaan dari adik-adik maba Pak. Yang pertama itu, bagaimana sih Pak sejarah dari Geografi UM? Terima kasih. Jadi jurusan geografi itu berdiri pada tahun 1965 yang saat ini sudah berusia 55 tahun. Pada tahun 2012 kita membuka prodi S1 Geografi. Kemudian berikutnya kita juga membuka S2 Pendidikan Geografi dan S3 Pendidikan Geografi. Jadi jurusan geografi itu mengelola 4 prodi. Oh, berarti ada 4 prodi adik-adik maba di jurusan Geografi UM. Nah, mengenai visi misi dari Geografi UM apa Pak? Jadi khusus untuk visi daripada pendidikan geografi itu mengembangkan keilmuan pendidikan geografi yang berbasis pada laboratorium dan ditekankan pada keilmuan sehingga akan dihasilkan pembelajaran yang inovatif. Sedangkan yang prodi geografi itu pengembangan keilmuan geografi khususnya digunakan untuk pengembangan wilayah yang berkelanjutan yang didasarkan atau mengaplikasi pada sistem informasi geospasial. Ini yang jadi misi dan misi dari jurusan geografi. Dari visi misinya kan sudah menarik tuh Pak. Kalau lulusan terbaiknya sudah kerja di mana aja Pak? Terima kasih. Jadi lulusan yang di geografi sebagian besar itu bekerja di konsultan, kemudian ada yang sudah di BIK, ada yang di lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan geografi, khususnya kaitan dengan survei-survei di lapangan. Oh, berarti juga untuk S1 Geografi kita juga dipersiapkan untuk bisa langsung kerja di lapangan gitu ya Pak ya? Iya. Terkait jumlah dosen dan guru besar yang ada di geografi? Ya, terima kasih. Jadi di 4 prodi yang kita kelola itu jumlah dosennya, guru besarnya itu ada 3, kemudian yang doktor itu ada 8, sedangkan yang saat ini menempuh kaitannya dengan pendidikan doktor itu ada 5 orang dan yang belum doktor itu ada 10. Terus untuk itu Pak, tips supaya kita bisa lulus tepat waktu dari jurusan geografi apa Pak? Jadi di kurikulum kita itu sudah mengadopsi kaitannya dengan untuk percepatan itu bisa lewat PKL, di mana di sini PKL kalau bisa di dalam saat mereka PKL bisa sekalian mengambil data sehingga dia bisa cukup waktu dan cepat untuk lulus, dan kedua adalah bisa melakukan dengan cara menulis artikel ilmiah yang sudah disubmit di jurnal sehingga di sini yang diuji adalah jurnal yang ada. Oh, berarti banyak cara untuk bisa lulus tepat waktu dari jurusan geografi ya Pak. Terkait penghargaan yang didapatkan geografi dari UM ada berapa Pak? Ya, terima kasih. Jadi yang tahun kemarin geografi mendapatkan 3 award yang dari UM. Yang pertama adalah tata kelola, kemudian penelitian, dan khususnya adalah bidang studi. Yang ini yang jadi kita dari 4 yang dikompetisikan kita mendapatkan 3. Wow, berarti dari 4 mendapatkan 3. Itu udah luar biasa Pak ya untuk jurusan geografi. Yeah. Nah, itu tadi pertanyaan umum terkait jurusan geografi. Sekaligus Bapak sebagai koordinator prodi S1 Geografi Bapak ya. Yeah. Bagaimana untuk kurikulum dari S1 Geografi Pak? Kurikulum S1 Geografi itu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar tenaga kerja, khususnya bidang geografi, sehingga diharapkan lulusan-lulusan nanti cepat terserap di lapangan pekerjaan, sehingga di sini ada mata kuliah yang disesuaikan dengan
apa yang ada di pasar tenaga kerja. Contohnya misalnya bahwa di tenaga kerja itu dibutuhkan, salah satunya adalah sertifikasi profesi. Salah satunya adalah pemetaan terestrial, sistem informasi geografi, pengeraksan jauh, dan pemetaan hidrograf. Maka otomatis di dalamnya kita adakan mata kuliah sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar tenaga kerja. Nah, berarti memang untuk S1 Geografi kita dididik supaya kita bisa langsung kerja di lapangan untuk adik-adik maba semua ya. Kalau itu Pak, tadi kita belum ngomong masalah akreditasi Pak. Akreditasi di semua prodi di geografi itu apa Pak ya? Terima kasih. Jadi akreditasi yang ada di geografi, khususnya di jurusan geografi, jadi pendidikan geografi akreditasinya A. Geografi murni akreditasinya A, S2 pendidikan geografi akreditasinya A, kemudian S3 pendidikan geografi itu akreditasinya A. Berarti semua dari program studi jurusan geografi itu semuanya sudah A. Nah, kita kembali ke S1 Geografi Pak. Ya. Kalau di S1 Geografi, kira-kira ciri khas dari pembelajaran S1 Geografi itu apa Pak? Ya. Ciri khasnya itu adalah hampir 65% itu ada praktikum yang itu terpisah dari mata kuliah yang ada, sehingga inilah yang kita sebut untuk pembekalan kompetensi daripada mahasiswa yang ada. Dan kedua adalah adanya praktek-praktek lapangan yang menunjang kaitannya dengan pengukuran, pemetaan dan sebagainya, sehingga di sini akan meningkatkan kemampuan daripada mahasiswa setelah lulus dan mudah untuk diserap di lapangan pekerjaan. Oh gitu Pak ya. Dan kalau untuk alat-alat Pak ini, ngomongin alat-alat kan tadi ada praktikum, kira-kira alat-alatnya apa aja Pak? Jadi di geografi, baik itu khususnya di geografi murni, itu kita ada 5 laboratorium. Yang pertama laboratorium khususnya kartografi dan pengeraksan jauh, ada laboratorium sistem informasi geografi, ada laboratorium geologi dan geomorfologi, ada laboratorium tanah dan kualitas air, dan ada laboratorium kependudukan dan tenaga kerja. Oh, berarti itu ya Pak ya, untuk laboratorium yang menunjang di S1 Geografi. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir yang memang menarik sebagai calon mahasiswa Pak. Kira-kira nanti dari setelah mereka lulus dari S1 Geografi, mereka bisa jadi apa aja Pak? Ya. Jadi diharapkan nanti mahasiswa setelah lulus dari geografi itu jadi geo-entrepreneur dan ahli kaitannya dengan survei atau penelitian, pengembangan ilmu dasar maupun terapan yang ada yang kaitannya dengan geografi. Khususnya adalah untuk pengembangan wilayah, kemudian kaitan dengan mitigasi bencana, dan kaitannya dengan potensi-potensi yang ada. Oh, berarti memang potensi pekerjaan dari S1 Geografi itu cukup banyak ya buat adik-adik maba. Oh iya Pak, kalau di S1 Geografi ada berapa peminatan Pak untuk menunjang perkuliahan? Oke, terima kasih. Jadi di geografi itu ada 3 peminatan. Yang pertama adalah geografi fisik, kemudian yang kedua adalah kependudukan dan tenaga kerja, dan yang ketiga kaitannya dengan pengembangan wilayah dan pariwisata. Sehingga silakan mahasiswa memilih sesuai dengan minat selera mahasiswa. Oh, berarti di geografi UM, di S1 tepatnya, S1 Geografi, kita bisa menyalurkan bakat kita ketika kita di semester 5 ya Bapak ya? Di semester 5 kita bisa mau milih ke fisik, ke sosial, ataupun ke pariwisata buat kalian yang suka main-main dan jalan-jalan. Betul Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Bapak atas informasi seputar S1 Geografi. Sama-sama. Nah, untuk adik-adik maba, setelah ini kita akan berbincang-bincang mengenai prodi S1 Pendidikan Geografi dan Pascasarjana Pendidikan Geografi. Betul Bapak? Ya, silakan. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama. Sampai bertemu lagi Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Agus Prastio. Saya merupakan alumni Geografi Universitas Negeri Malang angkatan 2012. Saya merupakan angkatan pertama di Geografi Universitas Negeri Malang. Hal yang menarik selama kuliah di Universitas Negeri Malang adalah mata kuliah praktikum. Karena di sini kita diajarkan langsung praktek setelah mempelajari teori, dan ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan keilmuan dan kompetensi kita, khususnya nanti ketika kita bekerja.
Memang perkuliahan ini cukup berat, namun manfaatnya sangat besar bagi kita. Dan sekarang alhamdulillah saya diterima sebagai dosen di program studi Sains Atmosfer dan Keplanetan Institut Teknologi Sumatera. Cukup sekian dari saya. Selamat datang mahasiswa baru Geografi di Universitas Negeri Malang. Tetap semangat dan jangan putus asa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, itu tadi obrolan saya dengan Pak Didi selaku Ketua Jurusan Geografi sekaligus Koordinator Program Studi S1 Geografi. Nah, selanjutnya saya akan ngobrol-ngobrol terkait program studi S1 Pendidikan Geografi yang akan dijawab langsung oleh Bu Sati Wagistina selaku Sekretaris Jurusan Geografi dan Koordinator Prodi S1 Pendidikan Geografi. Ayo ikuti saya. Baik, selamat pagi Bu Sati. Pagi Mas Ya, Ati. lagi santai aja Bu ya? Ya, ini lagi suasana libur jadi santai. Ya, jadi di sebelah saya ini adalah Dr. Sati Wagistina MSI selaku Sekretaris Jurusan Geografi sekaligus Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Geografi. Betul Bu ya? Betul Mas Atif. Nah, ini Bu, dari calon mahasiswa baru yang nanti kuliah di S1 Pendidikan Geografi ada beberapa pertanyaan nih. Jadi yang pertanyaan pertama itu kan di Indonesia itu kan banyak kampus yang punya program studi pendidikan geografi Bu. Terus kalau ciri khas dari prodi pendidikan geografi UM apa Bu? Pembelajarannya berbasis laboratorium. Laboratoriumnya tidak harus laboratorium yang ada di gedung itu tadi, karena kita juga punya laboratorium alam. Yang kedua, geoentrepreneur, ciri khas kita. Itu berarti buat mahasiswa baru nanti kita di geografi bisa belajar selain geografi kita juga bisa mengasah entrepreneurship ya Bu ya. Betul. Ngomong-ngomong kalau kita untuk mahasiswa di pendidikan geografi belajarnya selain dari geografi itu sendiri Bu ya, terus entrepreneur, terus produktivitas dari perkuliahan di pendidikan geografi apa Bu? Banyak. Jadi setiap mata kuliah itu biasanya dosen-dosen mengarahkan mahasiswa untuk menghasilkan sebuah produk. Contohnya yang ini Mas Atif, ini produk mahasiswa. Nah ini contoh produk dari KKL, bentuknya bagus, didesain sedemikian rupa oleh kakak-kakak tingkat kalian sehingga menyerupai buku. Kemudian ini lagi, ini yang di atas ini Mas Atif, Iya. ini mata kuliah ada namanya Geografi Tumbuhan dan Hewan. Nanti mahasiswa juga bisa membukukannya seperti ini, dibuat seperti buku. Produktivitasnya dari pendidikan geografi UM tuh banyak Bu ya? Banyak, termasuk itu tadi PKM, pengembangan kreativitas mahasiswa. Bisa itu didanai. Berarti dengan proses didanai itu menunjukkan kalau berprestasi di pendidikan geografi itu ditunjang ya Bu ya? Didukung oleh jurusan ya, sepenuhnya didukung. Oleh jurusan dan universitas, dan dosen-dosen di prodi kita pendidikan geografi itu luar biasa, sangat mendukung kreativitas mahasiswa. Nah, jadi buat calon mahasiswa baru di jurusan pendidikan geografi UM, jangan ragu untuk berprestasi karena kalian akan didukung 100% oleh jurusan. Ya Bu ya? Betul. Terus ada pertanyaan lagi nih Bu. Kalau dari prodi S1 pendidikan geografi kira-kira caranya supaya bisa lulus tepat waktu itu gimana Bu? Kalau mau lulus tepat waktu, semua mata kuliah yang ditempuh dalam setiap semester harus lulus. Nah, itu dari semester 1 sampai semester 6. Ada mungkin ada sekitar 22 sampai 24 SKS. Harus minimal dapat C, nggak boleh D. Kalau D, ya nanti mengulang lagi di semester ke-7. Padahal di semester ke-7 mahasiswa secara normal hanya menempuh 3 mata kuliah. Apa itu? KPL, kemudian KKN ya, iya, KKN dan skripsi. Sehingga kalau misalkan dia lancar ya semester 7 sudah hanya 3 itu tadi. KKN itu 4 SKS, KPL itu 4 SKS, kemudian skripsi 6 SKS. 6 SKS. KKN juga sekarang. KKN nggak harus Reguler Bu ya? ya reguler, bisa juga kalian mengambil KKN tematik namanya. Apa itu Bu, KKN tematik? Ya, KKN tematik itu biasanya KKN yang bekerja sama dengan suatu instansi, misalkan dengan
Badan Penanggulangan Bencana Nasional. Misalkan ada suatu daerah, suatu wilayah, dia mengalami bencana. Kemudian nanti BNPB bekerja sama dengan LP2M, karena kalau KKN ini di bawah koordinasi LP2M, meminta bantuan melalui Fakultas Ilmu Sosial, kemudian diteruskan ke jurusan geografi. Karena ada itu tadi mata kuliah geografi kebencanaan. Benar Bu. Dan untuk menunjang kelulusan yang lain itu ada praktik untuk mengajar nggak Bu? Ada, namanya KPL, itu KPL. tadi. KPL itu mengajar di Sekolah gitu? Bu? di sekolah, Oh, di SMA sekolah. biasanya. Dan kalian nggak harus bingung mencari sekolahnya, sudah disediakan oleh UM. UM ini jaringannya luas. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Ini menarik ya, karena di pendidikan geografi ketika kita sudah lulus, itu kan gelar sarjana kan SPD Bu ya, Sarjana Pendidikan. Nah, itu apakah lulusan dari pendidikan geografi harus jadi guru Bu? Kalau kalian mau jadi apapun setelah lulus, ya tergantung pada kalian sendiri. Karena kita udah dibekali selama perkuliahan, kita dibekali kewirausahaan juga Bu ya, Betul. supaya kita bisa mengasah bakat kita di bidang yang lain. Dan ya, Bu? di alumni kita di pendidikan geografi, tidak semuanya menjadi guru, Mas Atif. Oh iya Bu? Ada yang karyawan BUMN, ada yang peneliti, bahkan ada yang jadi dia bergerak di bisnis. Jadi jangan khawatir kalian itu harus menjadi guru. Tetapi satu tipsnya ini, ketika kita kuliah, yang penting itu selesaikan dulu sekolahnya sampai dapat gelar sarjana pendidikan. Setelah itu baru langkah berikutnya kita itu mau bekerja di bidang apa. Kita bisa mengembangkan di bidang yang lainnya karena kita udah dibekali tadi dari perkuliahan, kewirausahaan itu tadi. Nah, makasih Ibu ya. Sama-sama, Mas Terima kasih Ati. buat informasi program studi pendidikan geografi. Semoga adik-adik maba di sini bisa lebih semangat dan bisa lebih tahu arahnya nanti kemana gitu Bu ya. Betul. Ya, baik, terima kasih Bu Sati. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berbagi tentang testimoni saya serta apa yang saya rasakan selama kuliah S1, S2 di pendidikan geografi UM. Alhamdulillah selama hampir 6 tahun, S1 4 tahun, S2-nya 2 tahun, berjalan lancar tanpa kendala selama kuliah di S1 Geografi UM dan S2 Geografi UM. Di sini saya banyak belajar, banyak ditempa oleh para dosen yang sangat luar biasa, berkualitas, profesional, dan juga menganggap anak kepada semua mahasiswanya, sehingga saya bisa lulus dengan baik di pendidikan geografi UM. Dan alhamdulillah selama kuliah di UM banyak sekali pengalaman, ilmu yang luar biasa dari para dosen. Jadi cukup luar biasa yang saya rasakan. Sekarang kegiatan saya alhamdulillah 2004 saya masuk UM, 2008 saya lulus S1, 2009 saya masuk S2 UM, 2011 saya lulus S2 UM. Alhamdulillah sekarang saya sudah jadi guru PNS di SMA N1 Sampang, juga menjadi dosen di Universitas Terbuka serta di Adwin Sampang. Dan kegiatan saya sekarang alhamdulillah dipercaya dan diamanahkan menjadi ketua di GUP Geografi Kabupaten Sampang. Itu semua tak lepas dari apa yang telah diberikan pada dosen-dosen kita selama saya kuliah di Universitas Negeri Malang Pendidikan Geografi. Jadi jangan ragu lagi jika ingin kita menjadi pendidik yang terdidik sehingga memberikan yang terbaik kepada peserta didik pendidikan geografi UM tempat itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi obrolan saya dengan Bu Sati selaku Sekretaris Jurusan Geografi sekaligus Koordinator Prodi S1 Pendidikan Geografi. Nah, masih ada satu lagi narasumber kita yaitu Pak Samsul, Koordinator Program Studi Pascasarjana Pendidikan Geografi. Ayo ikuti saya. Halo Pak Samsul. Halo Mas Atif. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Lagi baik, sibuk baik, Pak ya? baik. Wah ya, baca-baca aja. Gimana Mas Atif? Ya, alhamdulillah saya baik juga. Oh iya, alhamdulillah. baik adik-adik maba. Di sini saya sudah bersama Pak Samsul selaku Koordinator Prodi Pascasarjana Geografi UM. Betul Pak ya? Oke, Nah, betul. kita ngobrol-ngobrol santai aja Pak ya. Baik, baik. Nah, kan Pak Samsul di sini sebagai Koordinator Prodi Pascasarjana Pak. Nah,
Kira-kira sejarah dari Pascasarjana Geografi UM itu bagaimana, Pak? Oke, kalau dari sejarahnya yang pertama berdiri itu adalah program Magister Pendidikan Geografi. Itu kita berdiri pada tahun 2004, Mas Atif. Oh, 2004. Nah, seiring dengan perkembangannya, jurusan geografi itu membuka satu prodi lagi ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu program Doktor Pendidikan Geografi, dan itu di tahun 2011. Jadi ya lumayan cukup lama. Berarti program studi S3-nya itu sudah cukup tua, Pak ya, di sini, Pak ya? Kalau kita lihat di Indonesia, itu program S3 Pendidikan Geografi itu yang pertama, Mas, di Indonesia ini. Karena S3 Pendidikan Geografi di tahun 2011 itu sebelumnya belum pernah ada di universitas lain. Oh, berarti memang yang tertua, Pak ya? Berarti Ya. sudah sering jadi rujukan gitu, Pak ya? Ya, begitulah. Karena Bapak di sini selaku koordinator prodi, Pak, manajemen dari program Pascasarjana itu gimana, Pak? Manajemennya, jadi program studi Magister dan Doktor Pendidikan Geografi itu berada di bawah naungan Fakultas Ilmu Sosial Oh, saat langsung ini. fakultas. Secara khusus di bawah jurusan Geografi, Mas. Ya, Oh. itu secara manajemennya begitu. Masih di bawah jurusan geografi, Pak ya? Betul, ya, betul. Kalau untuk lulusan Pascasarjana, khususnya prodi Doktor Pendidikan Geo, Pak ya, Ya, itu kan kita harus publikasi jurnal internasional ya, Pak ya, yang Ya, di ya, jurnal betul. bereputasi. Nggih, nggih. Itu gimana sih caranya dari Core Prodi sendiri membantu mahasiswa untuk memenuhi syarat itu, Pak? Ya, berdasarkan pedoman pendidikan Universitas Negeri Malang, khususnya untuk yang program studi S3 itu memang syarat lulus salah satunya itu adalah publikasi di jurnal internasional. Nah, untuk itu kami di Prodi itu punya program unggulan yang kami namakan Four of Excellence Program. Jadi program ini terdiri dari 4 komponen, Mas. Yang pertama kita namakan Studying at University. Di program ini Prodi menyediakan fasilitas belajar yang nyaman bagi mahasiswa dengan 2 tipe. Yang pertama adalah Private Doctoral Room, jadi mahasiswa bisa secara pribadi belajar di ruang-ruang doktor yang telah kami sediakan. Yang kedua adalah coworking space. Tipe yang kedua ini mahasiswa bisa sharing dengan teman-teman, bisa seangkatan, bisa kakak angkatan di sebuah ruangan yang nyaman. Sehingga dengan penyediaan fasilitas ini kami harapkan peningkatan prestasi mahasiswa, bisa publikasi dengan sesuai target waktunya itu bisa tercapai. Yang kedua adalah program progres seminar 2 mingguan. Nah, di sini mahasiswa S3 itu diberi kesempatan untuk melakukan sebuah seminar 2 mingguan untuk melaporkan apa yang telah dilakukan yang berkaitan dengan disertasi dan juga yang berkaitan dengan pembacaan paper di jurnal-jurnal internasional. Dan yang ketiga adalah program scheduling defense, baik proposal defense maupun final defense. Ini kita susun, Mas, agar apa? Ya agar mahasiswa itu punya target. Oh, saya itu ternyata oleh Prodi dijadwalkan untuk bisa ujian maju proposal disertasi itu tanggal sekian. Nah, dengan ketepatan-ketepatan ini kita harapkan mahasiswa bisa lulus dengan tepat waktu. Dan yang keempat di dalam program ini adalah Big Brother and Big Sister program. Nah, Big Brother Big Sister program ini ada beberapa tipe. Tipe yang pertama adalah sharing antara kakak angkatan dan adik angkatan. Jadi kakak angkatan yang telah punya pengalaman publikasi di jurnal itu men-sharingkan kepada adik kelasnya. Ya. Nah, selain dari kakak angkatan dan ke adik angkatan, kami juga mendatangkan expert dari luar. Misalkan dari dosen sendiri, baik dari UM atau di luar UM, bahkan dari luar negeri kita datangkan. Ya, itu ya intinya agar mahasiswa kita punya pengetahuan yang lebih soal publikasi di jurnal. Dan yang terakhir adalah outbound mobility program. Di prodi kami juga memfasilitasi apabila ada mahasiswa doktor yang mau melakukan outbound mobility ke luar negeri, ini kami fasilitasi agar pengetahuannya menjadi bertambah. Nah, untuk 2020 ini sebenarnya kita ada satu
mahasiswa yang kita kirim ke Oradio University, dan ada juga satu dosen yang kita kirim ke sana, tetapi karena pandemi COVID ini juga ya semua dipending. Dan kami juga punya kerjasama dengan Asian Institute of Technology sehingga student mobility ini bisa dijalankan. Jadi for Excellence program ini kita harapkan bisa membantu mahasiswa memenuhi target yang Mas tanyakan tadi. Dan satu lagi Pak, kira-kira pesan untuk mahasiswa baru. Oh ya, oke, untuk teman-teman mahasiswa baru, Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang di Prodi Magister dan Doktor Pendidikan Geografi. Semoga selama nanti studi di sini dapat nyaman belajar dan dapat mewujudkan cita-cita yang telah diharapkan ketika masuk di UM ini. Kami siap membantu mewujudkan cita-cita Bapak Ibu semuanya. Oke, saya kira begitu. Nah, itu tadi buat teman-teman calon mahasiswa baru di jurusan geografi. Terima kasih Bapak atas informasi terkait Pasca Sarjana Geografi UM. Terima kasih atas informasinya, Pak. Sami-sami. Saya Syahrul Rida, alumni S3 Pendidikan Geografi Universitas Negeri Malang, angkatan 2016. Saat ini saya bekerja sebagai dosen sekaligus Ketua LBPN STK Al-Wasliyah Banda Aceh. Saya bersyukur bisa menempuh pendidikan S3 Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Malang. Jurusan ini menawarkan 4 program unggulan, diantaranya adalah menyediakan ruang kerja bagi mahasiswa S3, di mana di sini mereka bisa mengerjakan disertasi ataupun artikelnya. Yang kedua, penyampaian kemajuan ataupun seminar progres yang dilaksanakan selama 2 minggu sekali rutin dilaksanakan. Yang ketiga adalah program Big Brother Big Sister, di mana program ini menjadi wadah bagi antar mahasiswa S3 dalam belajar bagaimana publikasi submit artikel ke jurnal internasional yang bereputasi. Yang keempat adalah program One Day One Paper. Program ini menjadi sarana analisis artikel untuk memahami bagaimana teknik dalam submit artikel ke jurnal yang bereputasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada para dosen, para profesor, promotor yang telah membimbing saya selama ini dengan baik, dengan profesional, dan kepada para mahasiswa baru, khususnya mahasiswa S3 Pendidikan Geografi, saya mengucapkan selamat datang di Universitas Negeri Malang, The Learning University. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi seputar informasi dari jurusan Geografi UM. Semoga dengan bertambahnya informasi tersebut, kalian bisa lebih semangat untuk kuliah di jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Saya Atif Faidar, pamit undur diri. Terima kasih. Salam Cakrawala, UM the only one.